wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Safranita dari 10 ADP 1. Di sini saya akan mengulas pelajaran PKN tentang sistem politik di Indonesia. Sistem adalah sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga terbentuk sesuatu totalitas. Sedangkan politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis. Pengertian sistem politik menurut para ahli adalah pertama adalah dari para ahli yaitu Sri Sumantri, yaitu sistem politik adalah pelembagaan antara manusia yang berupa hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Yang kedua ada para ahli yang bernama David Aston. Menurut dia adalah sistem politik adalah sebagai sistem interaksi dalam setiap masyarakat yang di dalamnya dibuat lokasi yang mengikat atau bersifat otoritatif. Dalam sistem politik terdapat 4 variabel, yaitu 1 kekuasaan, 2 kepentingan, 3 kebijakan, dan 4 budaya politik. Pertama, kekuasaan sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan. Kedua, kepentingan. Kepentingan adalah tujuan-tujuan yang akan dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik. Ketiga adalah kebijakan, yaitu hasil interaksi antara kekuasaan dan kepentingan. Sedangkan budaya politik yaitu orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik. Jadi, sistem politik adalah sebuah sistem politik demokratis yang bersendikkan nilai-nilai lokal, yaitu nilai-nilai lokal bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Yang kedua, saya akan membahas tentang suprastruktur dan infrastruktur. Suprastruktur politik dapat diartikan sebagai suasana politik pemerintahan di suatu negara. Di Indonesia, suprastruktur politik bertumpu kepada trias politika yang terbagi dalam 3 kekuasaan yang tercantum di UUD RI tahun 1945, yaitu 1 kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan eksekutif adalah sistem presidensial dengan menetapkan bahwa presiden dan wakil dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Yang kedua adalah kekuasaan legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan kedua adalah Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR. Tugas DPR dibantu oleh Dewan Perwakilan Daerah yaitu DPD yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan MPR berperan sebagai pemegang kekuasaan membentuk UUD. Dan ketiga ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif yaitu Undang-Undang UUD NRI tahun 1945 dan perubahannya menetapkan lembaga terkait dengan pelaksanaan kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung atau MA atau Mahkamah Konstitusi yaitu MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Ada 3, yaitu Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang melakukan kehakiman. Yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi, yaitu lembaga yang keberadaannya menjaga konstitusi. Yang ketiga, tugas Komisi Yudisial adalah pencalonan hakim agung atau pengawasan hakim. Oke, segitu saja pelajaran sejarah hari ini, pembahasan sejarah hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
used to think that I